Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan membagikan jajanan khas Garut, yaitu cipak koceak. Biasa juga disebut aci depak, pedas teriak. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah aku siapkan 10 buah bakso, dan untuk baksonya ini aku gunakan bakso frozen ya teman-teman. Kemudian baksonya mau aku potong kecil-kecil seperti ini. Untuk cara potongnya langsung saja lihat di video ya. Teman-teman bisa gunakan bakso apa aja, bakso ayam, pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian di sini sudah aku siapkan teflon yang sudah diberi minyak. Kemudian bisa kita tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan kita tumis sebentar ya teman-teman. Jika sudah, bisa kita masukkan bakso yang sudah kita potong-potong sebelumnya. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya mau aku tambahkan 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, dan juga tambahkan secumpit garam. Terakhir kita tambahkan 1/4 sendok teh kaldu ayam. Di sini aku pakai masako. Kemudian ini aku aduk hingga tercampur rata. Pokoknya kita masak hingga matang juga ya teman-teman. Dan ini sudah matang. Untuk teksturnya seperti ini, kita matikan api kompor dan diamkan hingga dingin. Kemudian kita buat minyak bawangnya. Masukkan 100 ml minyak. Masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Lalu kita masak bawang putihnya sebentar saja. Kemudian bisa kita masukkan 6 lembar daun jeruk yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Dan semua bahan ini bisa kita masak kembali hingga setengah matang. Pokoknya untuk tingkat kematangannya seperti ini, kita matikan api kompor. Nah ini walaupun warnanya nggak terlalu coklat, tapi nanti akan berubah kecoklatan ya teman-teman, karena masih ada proses pemasakan di minyaknya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat cipak. Masukkan 250 gram tepung tapioka. Masukkan 100 gram tepung terigu. Masukkan 1 bungkus bawang putih bubuk. Ini bisa diganti dengan 3-4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Lalu di sini sudah aku siapkan 250 ml air mendidih dan kita masukkan ke dalam bahan keringnya secara bertahap sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai semua airnya sudah dimasukkan ke dalam bahan keringnya. Nah jika sudah seperti ini, bisa kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Dan awas ini masih sedikit panas ya, jadi harus hati-hati. Uleni cukup sampai tercampur rata aja, nggak perlu sampai kalis ya. Nah ini sudah tercampur rata dan tidak lengket di tangan. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Lihat nggak lengket sama sekali ya. Lalu kita ambil sedikit adonan seperti ini. Kalau mau lebih akurat, ini bisa kita timbang. Untuk beratnya ini aku sekitar 15 gram ya. Setelah ditimbang, adonannya bisa kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Lalu bagian tengahnya bisa kita isi dengan bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk isiannya jangan terlalu banyak, secukupnya saja ya. Ini aku sekitar setengah sendok teh sampai 1 sendok teh. Kemudian bisa kita bulatkan dan kita depak dengan cara dipipihkan seperti ini. Nah ini hasilnya, kita sisihkan. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita cetak ya teman-teman. Dan untuk isiannya pastikan sudah dingin. Kalau mau dikonsumsi sendiri ukurannya bisa agak besar, jadi nanti isiannya lebih banyak ya. Nah ini semuanya selesai aku cetak. Totalnya di sini ada 31 biji. Selanjutnya ini bisa kita goreng. Di sini sudah aku siapkan minyak yang sudah setengah panas. Kemudian kita masukkan cipaknya ya teman-teman. Untuk memasukkan cipaknya ini jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Sesuaikan dengan teflonnya ya. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini supaya matangnya lebih merata. Walaupun di sini aku menggorengnya hanya menggunakan minyak sedikit ya, aku jamin ini pasti akan matang sampai dalam deh. Nah kita bolak-balik seperti ini ya teman-teman. Jika sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan juga untuk gorengan selanjutnya. Oke, di sini semua bahannya sudah aku siapkan. Cipaknya mau aku masukkan ke dalam mangkok semuanya ya.
Kemudian di sini mau aku tambahkan seperempat bungkus kaldu ayam. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata, aduk menggunakan sendok saja ya. Lalu bisa kita tambahkan 2 bungkus pohon cabai, ini enggak aku pakai semuanya ya. Lalu tambahkan juga setengah bungkus cabai bubuk halus, ini aku pakai merek Aida dan enggak aku pakai semuanya juga. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Terakhir bisa kita tambahkan 3 sendok makan minyak bawang yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman ada cabai kering yang sudah di blender halus itu loh, itu bisa digunakan, bahkan itu lebih enak ya daripada pakai cabai bubuk. Ini dia setelah semuanya selesai aku masukkan ke dalam wadah. Nah ini dia versi keringnya ya teman-teman. Selanjutnya aku mau buat versi kuahnya. Untuk wadah atau mangkoknya tadi tinggal kita tambahkan air mendidih, lalu kita aduk seperti ini. Jika dirasa kurang cabenya bisa kita tambahkan juga secukupnya saja. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Teman-teman bisa tambahkan kaldu ayam ya jika suka. Lalu kita masukkan ke dalam wadahnya seperti ini. Nah ini dia sudah selesai ya teman-teman. Aku mau coba versi keringnya terlebih dahulu. Bismillah. Masya Allah rasanya tuh enak, kenyal, pedas, gurih, mantul banget. Aku mau coba juga versi kuahnya. Bismillah. Nyegerin parah teman-teman. Kalau aku lebih suka versi kuah jadi mendok-mendok gitu. Untuk cipaknya bisa dijadikan ide jualan. Untuk harga jualnya ini bisa dijual di harga 1000 per biji ya. Atau bisa juga disesuaikan daerah masing-masing ya. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.